Celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah. Don't be mean. You're here all alone and you know it. Hang on, 'cause we're gonna turn it up. Don't you see? I'm here all alone and I like it. Oke, langsung aja kali ya? Oke, dong. Oke, ceritain dong awalnya tuh lu berkecimpung di dunia fashion and celebrity fashion stylist ini tuh gimana sih? Ya jadi awalnya tuh, jadi memang gue dari kecil gue udah tahu gue pengen fashion. Itu dari umur 4 tahun nyokap gue bilang udah kelihatan gitu, kayaknya memang di situ gitu. Nah jadi dari SMP pun gue juga udah tahu, gue udah mencari kuliah gue apa itu udah dari SMP gitu. Yang pada akhirnya gue ngambil fashion business di LaSalle College. Oh, di masa? Di LaSalle College. Karena at that moment gue berpikir kalau misalkan gue jadi fashion designer, harus perlu duit yang kencang untuk menjadi desainer dan segala macam. Jadi aku kayak mikirnya, ya udah deh, gue ngambil fashion business aja. Nah dulu itu tuh gue belum punya edukasi kayak fashion stylist tuh apa sih gitu. Mereka tuh ngapain sih? Jadi gue tuh emang tipikal orang yang bener-bener orangnya ngalir banget gitu loh, ngalir aja. Nah di 2004 sempat gue lihat ada majalah Cosmo Girl. Nah majalah Cosmo Girl itu dulu sering ada kayak satu kolom itu tuh kayak buat stylist of the month gitu kan. Nah jadi pas itu gue iseng doang tuh, kayak gue bikin story, terus habis itu gue bikin konsep bla bla bla, and then gue kirim ke mereka, ternyata dapet. Nah jadi di 2004 itu akhirnya gue berpikir, seru juga ya ternyata dunia styling itu seru gitu. Yang pada akhirnya gue kuliah di 2006 gue ketemu sama salah satu director. Nah si director ini di saat itu tuh lagi nyari wardrobe stylist buat iklan. Nah terus habis itu gue diajakin kan. Nah berbekal dari, jadi gini, waktu itu tuh iklannya tuh talentnya itu Dewi namanya, artisnya Ahmad Dhani ya kan. Nah dari situ kayaknya dia seneng sama apa yang gue kerjain, terus dia ngasih gue project yang bukan under dia, jadi ke temennya, dia refer gue ke temennya. Waktu itu buat Mulan Jamila, mana Mulan Jamila pertama kalinya namanya dipanggil sebagai Mulan Jamila, yang video klipnya yang paling seksi itu. Abis itu dia kasih gue Ungu. Nah berbekal 3 nama itu yang saat itu lagi ngetop-ngetopnya, itu tuh lumayan membuka jalan di bidang ini sebenarnya itu. Nah dan sebenarnya kalau mau dibilang tuh aku adalah salah satu angkatan awal untuk celebrity styling sih. Celebrity stylist. Jadi di zamannya aku itu stylist ada, tapi lebih ke majalah, lebih ke iklan, lebih ke situ, lebih buat ya emang komersial dan bla bla bla. Tapi di sini belum mengenal kayak di Amerika ya. Belum ada yang namanya personal stylist atau celebrity stylist tuh orang masih nggak ngerti fungsinya apa. Gitu ya. Nggak ada tuh. Jadi dulu pelopor utamanya tuh sebenarnya Mbak Titi DJ. Mbak Titi DJ itu dulu pertama kalinya dia punya stylist pribadi untuk setiap performance-nya dia. Nah pas di tahun 2006 itu aku kan sempat bikin usaha sepatu juga, kan tadi aku udah sempat cerita. Nah si sepatu ini itu tuh membawa aku akhirnya kenal oleh beberapa selebriti gitu. Jadi kayak yang jadi langganan sepatu aku gitu kan. Nama brandnya apa sih kalau boleh tahu? Aztecat. Aztecat Social. Iya, namanya memang Aztecat. Jadi emang custom shoes tapi with genuine leather, emang yang, dan aku benar-benar door to door kan. Di susah momen banget itu loh buat sepatu itu. Nggak ada Instagram kan, adanya Blogspot kan dulu. Nah jadi pas gara-gara itu aku ketemu nih beberapa selebriti yang akhirnya pertama kali banget aku kerja buat Indi Ayunda. Ya Indi Ayunda tuh dulu kayak dia menang apa sih, kayak singer competitionnya Olay, terus dia dikontrak sama Sony Music Indonesia, and then dia jadi musisi gitu. Nah aku kerja sama dia 2 tahun, tapi di in between sebelum mencapai 2 tahun itu aku masuk ketemu BCL, sampai detik ini aku kerja Sampai sekarang BCL itu udah lama juga ya? 12 tahun, ini masuk tahun ke-12 aku sama BCL.
gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya sebenarnya tanpa disengaja. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan kamu itu tadi awal mulanya sebenarnya tanpa, maksudnya benar-benar memilih spesifik jadi fashion stylist itu ya tanpa disengaja gitu, kayak tiba-tiba dikasih jalannya sama Tuhan tuh, dapat kesempatan ini, dapat kesempatan itu. Jadi kayak kemarin juga baru banget kemarin ada orang yang nanya kayak, kamu tuh ngelamar kerjaan gak sih, kamu tuh ini gak sih, nggak mau takabur ataupun apapun, cuman kebetulan dikasih jalannya tuh bener-bener segitu ngalirnya. Iya, segitu ngalirnya. Banyak orang juga yang sukses sekarang jadi stylist juga berangkat dari asisten stylist dulu gitu. Nah, aku dikasih Tuhan rezeki dari awal, emang udah ngelit sendiri, jadi babu untuk diri sendiri gitu. Jadi ya bener-bener ngalir gitu aja sih. Karena kalau udah jalannya tuh memang pasti dilancarin. Iya. Percaya banget gitu. Dan mama tuh sempat bilang gini kayak, Van, kamu tuh bisa semuanya, kamu tuh ngerjain semuanya, tapi nggak ada satupun yang gokil. Jadi dulu tuh aku styling juga, tapi dulu aku modeling juga, terus aku siaran radio juga gitu kan. Terus Radio mana? Prambors waktu itu. Lumayan lama sih, 2 tahun aku di Prambors. Terus terus aku dance juga gitu. Jadi kayak semua dikerjain, tapi nggak ada satu yang benar-benar menonjol. Jadi mama tuh selalu bilang kayak, kamu pilih deh kan, apa yang menurut kamu serak di hati, kamu fokus di situ. Ternyata tanpa disadari, ketika aku akhirnya memilih, tadinya tuh aku masih kayak ngerjain sepatu tapi styling juga, yang sampai akhirnya aku enak sama dunia sepatu, akhirnya aku memilih styling aja gitu kan. Ketika aku benar-benar fokus di styling, ya pelan-pelan akhirnya benar-benar kelihatan gitu loh, maksudnya jenjang karirnya benar-benar kelihatan gitu, daripada dulu ngerjain serabutan banyak hal gitu. Oke, iya. Sorry, tadi siapa sih public figure atau selebriti yang menjadi proyek Pertama, terus gimana ceritanya? jadi kalau benar-benar pertama as a personal celebrity stylist itu si Nindya Yunda. Nindya Yunda. Yang kedua baru BCL. Nindya Yunda juga masih sampai sekarang. Sekarang udah enggak, jadi aku cuma 2 tahun. Dia sekarang udah nggak terlalu nyanyi soalnya. Dia sekarang lebih kepada jadi content creator. Oke, bentar ya, ini udah lama nggak interview. Dulu gue di Cosmopolitan tuh sering banget interview. Gila. Oke, lu apa sih nomor 3 tuh, ceritakan dari mana lu mendapatkan inspirasi buat ngerjain dunia lu sih? Jadi lu kan sebagai fashion stylist, itu kan lu pasti kan harus cari referensi. Iya. Dan itu kan membutuhkan waktu untuk cari cari inspirasi ide, juga. Jadi sebenarnya sih dengan kalau inspirasi itu datangnya bisa dari mana aja. Biasanya kayak ya udah pasti kayak browsing kayak Pinterest atau misalkan Instagram juga gitu. Cuman gue juga gue tuh sampai detik ini tuh masih buka buku-buku lama gitu loh. Buka buku-buku lama kayak gitu. Enggak, gue emang punya banyak koleksi buku fashion di rumah, banyak banget. Itu buku fashion yang kayak lu buat sendiri atau memang enggak, emang beli. Jadi kayak maksudnya beli kayak misalkan tentang Coco Chanel misalkan gitu, kayak tentang kayak gue punya buku kayak fashion in music, kayak fashion in movie, yang kayak gitu. Itu ada spesifik bukunya gitu yang emang gue suka ulang untuk lihat lagi gitu. Terus dengan kita ketemu orang yang berbeda-beda pun itu juga menjadi inspirasi menurut aku. Kayak lu tadi cerita, lu harus tahu karakter orangnya dulu. Iya, gitu ya. karena gue bener-bener harus, maksudnya gue styling pun juga harus berdasarkan karakter orangnya. Makanya orang bisa bilang kayak, gila lo misalkan lo pegang si A, si B, si C semuanya penyanyi pop, tapi kok bisa beda-beda bentukannya ya? Karena gue bukan ngikutin tren doang, dan bukan ngikutin apa mau gue doang, tapi gue harus nonjolin karakter yang mau kita kasih lihat, menyesuaikan karakter mereka sendiri juga ke masyarakatnya gitu, atau ke marketnya mereka gitu. Ini ada tantangannya nggak sih? Banyak banget. Paling pertama menurut aku tantangannya adalah waktu. Gitu, waktu dimana industri kita itu rata-rata semuanya proyeknya Roro Jonggrang itu pertama. Udah harus ada gitu kan. Kayak bener-bener kebut gitu kan. Waktu, terus untuk menselaraskan antara waktu aku dengan waktu desainernya atau pihak brand, dengan waktu si artisnya sendiri yang kadang mungkin dia punya bisa berubah-ubah, mungkin dia kerja atau dia punya personal schedule gitu kan. Itu tuh nggak gampang gitu, sedangkan kita diburu-buru waktu sama deadline gitu. Menurut aku itu sih yang paling utama, yang aku masih merasa kayak
ini waktunya nggak cukup banget sih gitu. Gila sih itu. Tantangannya, challenge-nya paling ini di situ ya. Iya. Kalau untuk kerjain selebritis gitu ya, itu tuh mereka ada permintaan khusus nggak sih? Atau mungkin ada pengalaman menarik yang pengen dibagikan? Ada. Masing-masing juga punya. Gini, ada yang aku punya klien yang benar-benar pokoknya terserah lo, yang penting keren. Ada yang kayak gitu. Oke. Ada juga yang kayak iya gue maunya kayak gini, tapi gue nggak bisa pakai lengan terbuka, gue harus kelihatan sopan, gue harus ini, itu juga ada. Gue batas pendek, gue harus segini, itu ada kayak gitu juga. Terus kayak tapi semuanya rata-rata memang tiap bulan tiap tahun kita tuh selalu bikin brand image dan kayak brand book gitu. Brand book tuh selalu kita bikin di tiap tahun untuk kayak oke, tahun ini mau 1 tahun ke depan tuh mau seperti apa, nanti tahun berikutnya seperti apa. Jadi lu buat Jadi tiap tahun itu kayak gitu. Jadi selalu ada brainstorming itu. Sama kayak kalau di bidang kita tuh media plan kali ya. Iya. Oh, di sini tuh Iya. ada fashion plan setahunnya berapa? Benar, walaupun mungkin nggak 100% diaplikasiin, cuman paling nggak udah punya Pakemannya ya, ya guideline. udah punya Guideline. ya. Oke. Nah, kalau menurut gue di tahun 2022 ini fashion trendnya apa sih yang paling menonjol? Yang paling menonjol salah satunya hipster. Jadi celana-celana hipster Balik itu lagi. akan balik lagi, itu pertama. Terus udah gitu yang kedua ada color Pantone yang baru namanya Very Very. Jadi itu penggabungan warna merah sama warna biru menghasilkan warna ungu tapi bukan lilac. Jadi kayak ungunya kalem tapi bukan lilac. Oke, nanti kamu bisa Google Very Very itu seperti apa. Baik. Jadi kayak tiap tahun tuh sekarang kelihatan banget, kayak 3 tahun terakhir semua warna-warna terang tuh tiba-tiba muncul terus gitu loh, tapi bergantian. Sempet yang mint green, tiba-tiba semua mint green, terus tiba-tiba semuanya lilac, terus tiba-tiba yellow, tiba-tiba merah. Nah, tahun ini Very Very. Oke, 2022 ya. Terus kayak gitu Nggak ada ungu Very Very. ntar gue browsing deh. Nah, terus kayak gitu lu ada desainer favorit nggak sih? Mau luar negeri, mau dalam negeri? Terus kayak gitu kenapa sih lu suka desainer itu? Kalau luar negeri, gue nggak pernah bosen bilang kalau salah satunya adalah Alexander McQueen yang memang sudah meninggal kan. Nah, maksudnya ya kayak dia tuh gue sampai punya koleksi buku-bukunya dia juga gitu, karena dia orang yang selalu bikin terobosan yang terobosan yang kita nggak kepikiran gitu untuk baju-bajunya dia. Itu pertama. Kedua, dia selalu bikin runway show yang bikin shock orang gitu, kayak Surprise banget. nggak kebayang gitu, tiba-tiba dia bikinnya atau apa yang kayak gitu-gitu loh ya, pokoknya selalu tiba-tiba bikin shocking aja untuk orang yang nonton. Terus selain itu, tapi dia juga kalau bikin tailoringnya itu dia bener-bener precise banget. Itu sih aku suka. Jadi kayak darknya ada, tapi tetap ada cantiknya, tetap ada kerennya juga gitu, dan filosofinya selalu nggak kebayang gitu loh kalau dia punya Out of the box ya. Oke, fashion news ada nggak? Fashion news, aku nggak tahu kalau sekarang dibilangnya berarti apa enggak, cuman dari kecil aku selalu melihat Gwen Stefani sih. Gwen Stefani. Iya. Kenapa tuh Gwen Stefani? Karena itu dia cantik, tapi dia funky, tapi dia bisa quirky, dia tiba-tiba bisa agak seksi, tapi ya unik aja gitu loh, kayak nggak biasa gitu, tapi tetap cantik. Tapi tetap cantik Rebel gitu. dia tuh ya. Iya, gitu. Maksudnya kalau kan di tahun waktu aku remaja itu kan orang juga banyak idolain kayak Kate Moss atau kayak Mary Kate and Ashley. Ya, itu juga salah satu yang suka aku lihat. Cuman yang paling utama Gwen, karena Gwen tuh lebih banyak warna gitu. Dia kan selalu mainin warna, mainin tiba-tiba motif, Dan cocok di dia warnanya. cocok di dia gitu. Entah kenapa gitu. Iya. Terus udah gitu lanjut lagi, menurut lo nih ya, nih setiap cewek harus punya baju apa di lemarinya, warna baju apa, terus model baju apa deh. Itu udah paling gampang, hitam. Little black dress itu udah pasti. Little black dress. Pokoknya segala sesuatu yang berwarna hitam, apapun itu, Hitam nih. iya, itu menurut aku itu harus punya, karena hitam kita mau beli itu high brand atau brand biasa aja, orang nggak akan judge itu mahal ataupun murah. Maksudnya kelihatannya tetap bagus aja menurut aku. Tapi kalau kita pilih warna lain kayak misalkan merah barang yang high end sama merah yang biasa-biasa, itu pasti kelihatan banget bedanya. Kenapa gitu ya?
ya quality kali ya. Kualitasnya kan itu salah satunya. Terus salah satunya lagi yang menurut aku good investment itu adalah blazer, karena sekarang blazer orang bisa pakai rapi, bisa pakai casual. Gitu. Jadi dan blazer tuh juga sekarang bisa diaplikasiin kayak ya udah oversize aja nggak masalah. Kita tinggal pakai celana pendek, sneakers, dan misalkan pakai bralette doang bisa kayak gitu. Tapi bisa dijadiin rapi juga, misalkan pakai jeans terus udah gitu pakai meja lagi dalamnya gitu. Bisa kayak gitu. Sekarang macam-macam sih ya, mau pakai kaos juga itu oke. Ya. Terus udah gitu, nah menurut lu ya, ini saran aja sih buat yang para pemula yang ingin jadi fashion stylist kayak lu, itu lu ada tips-tipsnya nggak? Yang pertama harus on time. Kalau bisa benar-benar early banget. Ya kayak aku ya. Aku tuh sekali janjian pasti aku bisa setengah jam lebih cepat atau 1 jam lebih cepat. Iya, kayak aku better aku yang nunggu daripada orang nungguin aku jadi gelisah. Soalnya suka punya panic attack yang kayak nggak enak orang nungguin gitu. Itu pertama. Terus kedua harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pekerja gitu. Jadi kayak kita harus bisa baca karakter klien kita. Kayak nggak bisa kita aplikasiin kayak cara kita bergaul dengan atau bercandaan yang kita biasa punya terus kita aplikasiin ke klien kita. Jadi kita harus bisa membaca dulu nih orangnya. Jadi kita harus mengaplikasikan ke mereka tuh seperti apa ya gitu. Karena itu lumayan ngaruh dan harus bisa menjaga sikap kita tuh bukan cuma sama si selebritinya tapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya dia. Teamwork ya. Iya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya itu sih sama menjaga komunikasi. Jadi emang apapun kondisinya segala macam itu komunikasi sama klien kita tuh harus tektokannya tuh benar-benar harus. Karena kadang-kadang kita suka kayak maksudnya aku belajar juga kayak aku ngerasa kayak ini udah aman pasti gitu segala macam. Cuman itu baru ada di otak aku doang, belum aku obrolin ke klienku. Nah turns out ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi kayak lebih baik apapun itu jelek ataupun bagus itu semua memang harus dikomunikasiin karena semuanya intinya kan kolaborasi ya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Apalagi mereka brand image-nya tuh ini banget ya. Terakhir, deskripsikan gaya lu 3 kata. Simple, polish, tapi berkarakter. Sip. Udah deh beres.